Jama'ana di hadhil majalis Masjid At-Taqwa bisolati subhi ma'al jama'ah wa libtigha'i mardatillah wa litahassubil ubudiyyah wa liirja'i min husnil khatimah min ahlil jannah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Hasbunallah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fastami'u wa ansitu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini kita baca pada surah kedua ya, Suratul Baqarah ayat nomor 155, 156, 157 dan boleh seterusnya. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra aidan ma asabakum min hasanatin faminallah wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik ila akhir ayat. Kita baca ayat ini pada surah keempat atau surah An-Nisa ayat nomor ke-79. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ila akhir hadis. Rawahul Bukhari fi sahihihi wa fi haditsin ukhra qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wattabi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wasbir ala ma asabak ila akhir hadis. Rawahu muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim fi sahihaini. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat minas shaibina was-shaimat fi syahri Ramadan Masjid Taqwa rahimakumullah. Hamdan wa syukran, senantiasa kita menjadi bagian hamba yang selalu memuja, memuji, bersyukur, nyader ya, takarub, hadir bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah senantiasa selalu yang hadir bersama kita, apalagi bersama orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana pada ayat firman-firmannya yang selalu kita baca, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allah bilang begitu ya kan, hai orang iman ya, mari selalu kamu mohon perlindungan ya, mohon tolong bantu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yakni dengan cara sholat. Sungguh Allah senantiasa menyertai, membersamai hamba-hambanya yang sholat. Berikut sholat. Amin ya Rabbal. Salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi kita Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita juga semua yang senantiasa berharap syafaat uzmah dari baginda Rasul kita. Apalagi nanti fi yaumil qiyamah atau fi yaumil mahsyar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sesuai struktur saja. Jadi subuh hari ini kita ke bagian tema atau topik yang dikasih judul kepada saya, yakni berakhlak atau akhlak dalam menghadapi ujian. Jadi ternyata penting ya Pak, karena hidup ini adalah ujian ya Pak. Bukan hanya filosof yang mengatakan Pak, bukan hanya Aristo ya Pak, Barding ya. Tapi Allah sudah mengatakan hidup ini lika-likunya berjalannya adalah ujian-ujian, masalah-masalah, muskilah-muskilah. Ya, mulai dari kita ya awal ya, mulai dari kita kalau kita berpasangan, mulai dari berjodoh ya kan, sampai menikah, berkeluarga, sampai hamil ya, keluarga kita, next generasi ya, dzurriyyah, betul, sampai kemudian ya dan seterusnya. Sampai ila akhiri hayatina, sampai akhir hayat kita masing-masing. Itu dikatakan sumulatan muskilah, penuh dengan ujian. Betul Pak Pardi judulnya itu? Iya. Ya. Saya ngikutin ya. Baik. Nah karena itu, karena saya menganggap judul ini sangat bernilai, sangat penting, maka sedikit saya berikan ada catatan oretan-oretan gitu. Mohon maaf, tulisan manual zaman baheula ya mungkin ada yang bisa dibaca, ada yang tidak. Mudah-mudahan bisa dibaca ya Pak ya. Dan itu pun tidak semua kebagian. Kalau tidak salah Pak Pardi cuma 20-an itu di kopi gitu. Jadi logika objektifnya mudah-mudahan 1/2 1/3. Gak tahu ibu-ibu kebagian atau tidak ya. Oh ya, nanti diperbanyak lagi, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan itu saya mengikuti. Jadi di sini ada, ini kayak kuliah Pak Pardi, boleh ya? Gak apa-apa ya. Iya, kita minat tulab ya. Orang-orang yang senantiasa selalu ingin belajar, selalu ingin membaca dari manapun sumbernya kan. Yang penting sahih jidan ya. Yang penting sumber yang benar ya. Oh kuliah subuh betul. Oh iya, saya jadi lupa. Pak Pardi merhatiin saya secara formil, bahkan ada landasan surat segala ya. Bisa baca kayak surat di kantor gitu, nggak apa-apa ya, seperti SK. Sumber surat adalah hasil apa, hasil ini, wah, keputusan DKI, wah luar biasa. Jadi ya patut menjadi apresiasi kita semua, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada 3 hal yang kita alur runut di sini. Pertama kata akhlak ya. Akhlak ya, berakhlak. Orang sering pahamnya akhlak itu etik ya. Mores atau moral ya. Atau toto kromo kan begitu ya. Ternyata secara harfiah boleh. Bahkan itu akhlak itu senyawa dengan kata khal, dengan kata ciptaan atau kata makhluk ya. Maka bentuk jamaknya khuluq ya. Atau bisa juga akhlak min khuluq, jamaknya ternyata khuluq, yakni dalam arti dikaitkan dengan diri manusia ya. Jadi semuanya ya. Akliyahnya, diniyahnya ya kan? Fi'liyahnya, qauliyahnya, sumulatannya, semua itu dikatakan khuluq ya. Jadi betul-betul kalau itu dikatakan tampilan, penampakan, berarti akhlak itu adalah merupakan ekspresi ya. Ekspresi atau deskripsi atau cerminan, betul kan? Dari semua struktur tubuh kita ini ya. Baik lahir maupun batin. Jasadiyah, ruhiyah ya. Qalbiyah, betul? Nafsiyah, ada semua lengkap. Ya,
itu ternyata lahiran dari itu, tampakan dari itu, cermin dari itu yang disebut dengan akhlak. Jadi ada juga di mana akhlak itu perilaku, ya, sikap, attitude, ya, betul Pak? Apa yang kita munculkan. Maka sering dikatakan orang bisa dinilai dari penampakan, akhlak atau perilaku, betul? Jadi tata budi, tabiat atau perangai itu dilihat pada penampilannya, pada tampilannya. Maka akhlak Muslim itu adalah Al-Quran, sebagaimana akhlak Rasul. Betul Bapak Ibu? Sebagaimana ditanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para sahabat bertanya, ya Aisyah, ya Sayyidah, bagaimana sih akhlak Rasul itu? Jawab beliau simpel saja, wa akhlaquhu Al-Quran. Akhlak beliau sebagaimana dalam Al-Quran. Al-Quran itu juga dikatakan akhlak Allah. Jadi dalam hadis lain kita juga jumpai takhalluqu bi akhlaqillah. Jadi kita pun disuruh berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, akhlak di sini tidak hanya semata-mata penampakan luar fisik, ansih belaka. Tapi di situ dalam catatan singkat itu saya tulis akhlak itu merupakan sifat, ya, sifat atau imani kalau saya bilang Pak. Jadi aplikasi imani ya Pak ya. Makanya puasa itu berakhlak betul, sholat itu berakhlak betul. Tata gaul itu berakhlak, jadi semua akhlak ya. Kenapa? Karena kita menyimpulkan berdasarkan terminologi, berdasarkan sumber-sumber yang kita jumpai itu nakliyah ya. Itu semua dikatakan akhlak itu merupakan lahiriahnya sifat kalbu, sifat hati yang itu bersumber dari iman ya Pak. Makanya berpuasa pun kalau boleh kita landaskan itu berakhlak, karena Allah mengatakan itu dalam firman-Nya. Sebagaimana Pak Pardi dan kawan-kawan kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 183, betul Pak? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jadi ada di situ subjek efektifnya, subjek normatifnya, ya. Subjek esensinya ada amanu. Jadi kata amanah ya'manu, jadi iman. Kalau kita menasabahkan, kalau kita silogiskan kata itu imani. Berarti aplikasi ya Pak ya. Yang bersemayam, yang hidup, yang nyawa, yang jiwa pada diri nafsiahnya makhluk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan iman kita berasal dari imaninya Allah ya. Iman kita munasabah kepada iman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian ada kata-kata kutiba, ya, kutiba. Jadi subjek iman ini yang bermain Pak, yang berperan, yang berfungsi, yang hidup, yang nyawa. Jadi tidak langsung subjeknya Allah, tapi Allah mewakilkan kepada diri kita. Maka dalam bahasa Arab dikatakan naib pengganti, subjek pengganti, aktor pengganti. Jadi itulah iman. Makanya para ulama tasawuf sering mengatakan iman itulah diri yang sesungguhnya kan begitu. Benar ya? Jiwa itulah manusia makhluk yang sebenarnya. Anggota tubuh ini cuma rakyat ya Pak ya, cuma anggota ya, cuma pelaku lahiriah. Tapi sumbernya dari imani yang ditanamkan, yang disematkan oleh Allah sejak pertama kita diberikan nyawa, betul Pak? Kan kita pernah baca alastu bi rabbikum qalu bala syahidna dalam surat Al-A'raf ayat 172, boleh dibuka. Ya. Jadi Allah mengatakan ketika kita diberikan imani dari Allah, aplikasinya sejak pertama kita dihitungkan ruh coba. Bukan kemarin-kemarin ya Pak ya. Ya. Bukan ketika sudah purna ya, bukan ketika sudah jelang apa tidak. Tapi sejak pertama kita dimandatkan, kita dinobatkan sebagai makhluk yang bernyawa, yang punya ruh. Allah bertanya, Allah mentakrirkan, Allah menyumpahkan gitu. Jadi kita ini diberikan ruh dengan sumpah ya Pak ya, dengan sumpah. Jadi Allah bertanya, Allah setuju taufikum qalu bala syahid.
Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Lanjutan ayatnya. Jadi Allah bersumpah, maukah saya kamu tetap terima, kamu imani sampai akhir hayatmu, sampai hari kiamat sebagai Tuhan. Semua ruh yang pakai imani terima, yang akan ditiupkan dari itu menjawab qalu bala. Mereka menjawab siap, kan begitu ya? Itu kan bahasa kita ya Pak Pardi, siap. Yes, bisa, mau, mampu. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini sengaja ditakdirkan, dimandatkan sejak awal, sejak transaksi ruh, sejak kontraksinya ruh dengan jasad, dengan janin yang sudah jadi, betul kan? Yang sudah alaqahnya ada, ya, betul? Yang sudah mudghahnya ada, betul kan? Sampai kemudian ahsani takwim, betul kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa kan? Surat At-Tin. Sungguh pakai takkid lagi. Jadi luar biasa Pak. Allah maha serius Pak, benar kan? Allah sangat serius ketika memberikan ruh dari zatnya, betul? Wa nafakha fihi ruh. Ditakrir, disumpah. Tidak datang cuma-cuma begitu saja. Maka kenapa sesama manusia gampang menumpahkan darah, betul? Betul? Berbuat fasad. Ya kan, sebagaimana dalam Al-Baqarah Bapak bacakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasbiqun dima. Jadi malaikat saja tadi meragukan Allah menciptakan kita manusia sebagai wakilnya, sebagai mandataris yang menerima, ya, yang menjalankan wahyu, yang menjalankan firman-firman Allah, yang mengawal, yaitu untuk bekal dirinya sampai nanti kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi. Ada mandat yang luar biasa Pak, ya, yang sangat berat. Maka wajar Pak, dalam surah Al-Ahzab itu mandat itu tidak sanggup dibebani, diterima oleh makhluk selain manusia, betul kan? Kita baca kan dalam surah Al-Ahzab di ayat terakhir. Jadi nggak ada yang sanggup, malaikat nggak mau, nggak mampu, betul? Ya, apalagi jin, ya, iblis, setan nggak sanggup, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, nggak ada yang sanggup. Wa hamalal insana, manusia yang sanggup. Maka dikatakan oleh Allah juga manusia yang boleh jadi kadang-kadang zalim, kadang-kadang jahil. Maka tadi dikatakan malaikat meragukan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku diman. Apakah mungkin kau ciptakan makhluk sejenis yang dia nanti bisa menumpahkan darah, berbuat kerusakan di bumi seperti. Kalau sekarang ada Donald Trump, itu berkerusakan nggak ya? Bilang biadab katanya. Iran juga, apakah subjek, apakah objek, apakah terdampak, ada Israel. Pokoknya kenapa ya, karena Allah seringkali kawasan zona yang disinyalir banyak berakidah iman Allah di situ. Kok sering ribut itu ya? Apakah skenario atau ujian dari Allah? Ya, hanya kita yang bisa, iman kita yang bisa menjawab. Atau itu sengaja, itu diciptakan ya, karena situ ya, tidak pernah itu ya, Yahudi, Nasara, kan kita seringkali begitu ya Pak ya. Allah baik Bapak Ibu yang terhormat Pak, itu sekedar pembuka, pembuka itu sudah segitu ya. Pokoknya akhlak itu adalah imani kita, kartu imani kita, aplikasi imani kita, yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan semuanya, behavior, perilaku, sikap. Itu dari tadi ada bibit bobot tatakan imani. Kan dalam definisi ini kita sederhanakan,
Akhlak itu adalah sifat yang tertanam di jiwa berupa iman. Bahkan kalau kita mau dengan struktur ajaran Islam berupa iman, berupa Islam betul, berupa ihsan, itu embrionya, sumbernya dari situ, fondasinya dari situ. Dan kita tadi kita bacakan ayat dari sejak pertama diberikan ruh sudah Allah transaksikan seperti itu, alas diberikan. Itu kita harus yakini. Dan itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan itu menjadi patokan dari Allah supaya nanti tidak ada yang mengatakan ketika nanti dihisab saya tidak tahu. Makanya ketika hidup ini kita wajib tahu ya baik. Nanti nggak boleh lagi saya tidak tahu, saya nggak pernah dengar, saya belum pernah tanda tangan kan gitu. Saya nggak pernah melihat fakta, ya kan? Nggak ada. Itu semacam fakta kesepakatan ya pak ya, MOU ya. MOU dengan Allah ya. Betul? Memory of understanding kan begitu. Itu di ayatnya. Jadi ternyata diberikan ruh pun ada MOU-nya. Tidak serta-merta. Karena tadi malaikat saja meragukan ya. Apakah iya kau berikan ruh kepada makhluk yang namanya manusia? Ya kan, yang namanya khalifah. Tapi nanti kerjanya berantem mulu kan. Ribut, perang mulu kan. Mokang senjata mulu. Itu kan batas pikun timah. Menumpahkan darah. Atau bikin kerusakan saja ya. Zahara fasadu fil barri wal bahr, kan sudah ada pula ayat begitu. Telah terjadi kerusakan di mana-mana, kan di darat, di laut, di udara kan gitu. Pencemaran, sampah di mana-mana kan itu betul apa? Ya, artinya banjir, betul kan? Ini kan ayat ini sudah mengatakan dari awal ya kan? Berarti estimasi ya dari Allah, testimoninya sudah ada sampai akhir zaman, betul? Maka semakin kalau sudah semakin kerusuh orang ini semakin dekat kiamat gitu. Kalau kemarin Pak Fahri baca Perang Dunia Ketiga, ini sebagai keluarga TNI ini, benar nggak itu? Itu atau itu hanya bisanya pokoknya konten kreator aja, ya? Setiap hari bikin konten ya, apa jadi konten ini supaya jadi duit, nanti haram nih Pak, benar nggak? Ya? Kalau bikin konten dari situ dapat duit lalu bikin rusuh, haram kan? Bikin rusak? Ternyata benar, itu kan testimoni. Itu kan sudah ada dalam Al-Quran, itu Pak pentingnya. Itu Allah sudah bilang dari awal kan. Bahkan malaikat bertanya, kenapa tidak ada makhluk lain seperti malaikat? Kurang lebih kan begitu tuh. Kenapa tidak kami ini kau perbanyak kata malaikat, kata Allah, kata malaikat kepada Allah. Yang selalu manut, patuh, ya, samyana wa ta'na kan begitu. Layak sunnah, ya kan? Ma'amarallah kan begitu dalam Al-Quran. Karena disejalin Pak, para mereka itu tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Ya kan? Karena dia hanya diberikan akal, betul kan? Tidak diberikan nafsu, betul. Betul ya Pak ya? Itu manusia itu dengan kelindahan akhlaknya tadi itu ada Allah, ya. Betul? Ada nafsu, betul kan? Ada syahwat. Yang itu setara, senada dengan kemanusiaannya. Kalau bahasa Al-Quran itu basyariyah, betul Pak? Nafsiyah, ada semua. Syahwatiyah, betul? Akliyah. Dan itu berkelindahan semua, integrasi. Mana yang kuat? Tergantung pendidikan dan pembinaan, betul Pak? Tergantung asuhannya, betul Pak? Jadi akhlak pun bertumbuh seperti itu, betul Pak? Betul, dia senyawa dengan iman, maka iman itu harus dibina, harus ditumbuh, harus ditanamkan, betul? Bahkan kalau kita secara formilnya ada syahadah, ya kan? Betul kan? Ada syahadah, akan menjadi rukun Islam, betul kan? Ada 5, kita sudah didaulat, disumpah seperti itu. Itu merupakan komitmen kita ya. Senada tadi dengan transaksi ruh yang sudah Allah sampaikan ketika kita diberikan nyawa. Baik, maka diharapkan berakhlak itu adalah dengan iman. Kalau akhlak tidak dengan iman kan begitu. Adakah akhlak dengan nafsu? Ada. Makanya di sini saya tuliskan akhlak itu pembagiannya ada 2 ya Pak. Betul Pak? Pertama, akhlak apa Pak? Pak. Supaya tidak ngantuk Pak ya. Supaya pahalanya lebih asam. Asadu minal qalbi. Ya,
Pak berjuang sedikit ya Pak, setengah jam aja ya. Ngantuknya diusir dulu ya. Kan masih hari libur ya Pak hari ini ya, benar nggak Pak? Bukan libur lagi Pak, sudah punah semua ya gitu ya. Sebagian besar masyarakat yang aktif ya. Pak Buyo masih aktif kan? Masih direktur kan? Masih juragan kan? Masih daulat dan tuanku. Oh masih. Kalau bahasa Pak Buyo pokoknya daulat dan tuanku. Oh masih. Iya. Masih kepala suku ya Pak masih ya. Oh masih. Ya. Baik ya Pak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Allah mengatakan. Makanya dalam struktur ajaran Islam ada namanya imani, ada nama Islami, ada namanya akhlaki atau ihsani. Masih ingat apa? Kalau dalam bahasa tasawufnya ihsan apa ya? Muhsin. Ini juga banyak disebutkan dibacakan Allah dalam Al-Quran. Contoh misalnya wa yuhibbul muhsinin. Ahsan juga banyak. Karena ternyata Nabi berakhlak itu tampakannya melalui ihsan. Bapak masih ingat kan? Ibu, Allah mengatakan ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini bagian dari diskusi yang terjadi antara Nabi dengan malaikat Jibril atau antara malaikat Jibril dengan Nabi. Termasuk ada di situ mahwal ihsan ya. Jadi ternyata setelah Nabi nanyain iman itu apa, Islam itu apa, betul dalam hadis yang panjang itu. Lalu terakhir Nabi nanya, malaikat Jibril bertanya, mahwal ihsan, ihsan itu apa? Nah ternyata ihsan itu sebenarnya adalah penampakan atau bentuk dari akhlak, berakhlak. Yakni setelah orang beriman lalu berislam, maka kemudian baru tajalli akhlak, penampakan akhlak. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu rasionalisasinya, objektivitasnya tidak mungkin orang bisa berakhlak tanpa iman, betul kan? Tidak akan ada berakhlak tanpa Islam. Berarti kalau begitu akhlak itu adalah kaki, ya, kakinya dari iman dan Islam. Jadi nggak mungkin Bapak di orang yang tidak beriman, yang tidak berislam lalu bisa berakhlak. Makanya dalam bahasa sosial kita paling kan ada etik ya betul kan? Apa bedanya etik dengan akhlak? Apa bedanya moral dengan akhlak? Gampang aja Pak. Sumber akhlak itu dari iman, betul? Kalau moral tidak dari iman, paling hanya dari aturan, betul? Atau setingginya culture, ada kebiasaan Pak ya. Kalau ada kan kebiasaan Pak, atau tradisi. Betul Pak Buyung? Kalau di kampung Pak Buyung itu ada adat istiadat kan gitu itu. Itu kan hasil ciptaan, konsensus bersama ya Pak ya. Jamaatan. Belum tentu dari Gusti. Sementara akhlak itu pasti inspiringnya dari iman dan Islam. Makanya kalau ngajak orang berakhlak sebagaimana akhlaknya Al-Quran, sebagaimana akhlaknya Rasul, apalagi akhlaknya Allah, itu kan susah ya, mustahil. Nah sebenarnya rutinitas kita berakhlak itu beribadah, itu kan? Kita sholat, jadi itu kan berakhlak. Akhlak itu kepada Allah, betul kan? Jadi akhlak itu tidak semata-mata aturan sistema yang singkat, yang padan begitu aja Pak. Tapi beribadah secara keseluruhan adalah berakhlak. Ya puasa berakhlak ya benar. Kan tadi kita sudah menemukan definisinya. Kalau berakhlak itu adalah tampilan jiwa dari iman yang melahirkan perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang baik. Maka wajar kalaupun ada akhlak mazmumah. Bapak ingat akhlak mazmumah? Jadi akhlak itu ada dua Pak. Sementara yang ditafsirkan oleh para pengkaji akhlak. Seringkali dikaitkan dengan akhlak dan tasawuf. Jadi kalau di kampus agama itu Pak dipelajari akhlak tasawuf. Kenapa? Karena akhlak itu pasti berkaitan dengan elingnya manusia kepada Sang Gusti Allah. Makanya ada kata khal, ada kata khaliq. Itu senada, rumputnya sama.
Jadi berarti manusia itu sudah ditakdirkan senyawanya berakhlak. Tapi ternyata karena pengaruh, karena asuhan yang tidak sesuai, yang tidak habit Islami, yang tidak habit Al-Quran ilahi, seakan-akan dia goyang, seakan-akan dia keliru. Kenapa tadi? Karena ada suplemen hawa nafsu, betul apa? Syahwat, benar nggak? Yaitu dianggap identik dengan hedon, betul Pak? Hedon itu kan fisik Pak, betul? Biologi, jasadi. Maka dikatakan orang hedonistis itu orang yang hanya mengedepankan nikmat fisiologi, makan minum ya, pelesiran, nikmat, gitu Pak. Minum, mabok, main kan udah Pak, benar Pak? Bahkan main lawan fisik, itu Pak. Ya kan? Yang berzina, ya prostitusi, kan begitu. Ya kan? Selalu identik di situ. Nah, kita hidup tidak dengan itu. Jadi dikatakan ada aplikasi imani yang itu menjadi sumber dan fondasi daripada akhlak. Baik, kita lanjut Pak Pardi sesuai topik ini supaya kelar ya. Baik, kemudian kalau bahasa kampusnya variabel ya. Ada lagi Pak Pardi menyuguhkan variabel keduanya terpengaruh ada ujian. Kalau kita cari Pak di Google pun ujian gak ada, gak ketemu Pak. Bila ketemu ujian ASN tuh, ujian aparatur sipil negara itu yang ada Pak. Kalau ujian saja gak ada. Walaupun kita sehari-hari sering dengan kata ujian ya Pak. Ternyata dalam link ya, informasi IT pun itu tidak ada, kecuali dikaitkan dengan variabel lain. Nah, makanya kita sebut ujian iman itu ada Pak Berdi. Ya kan? Ujian dalam Islam itu ada. Ya kan? Terus kita cari sama tak dengan musibah. Nah, maka di situ saya coba tulis. Kita sering selama ini memaknai dalam kehidupan sosial agama kita, antar kita sering menyebut musibah. Sama nggak Pak ujian dengan musibah? Di situ Pak baca surah An-Nisa ayat nomor 79, coba Pak ya. Di situ persis ada kata janjian musibah. Di situ Allah mengatakan ma'asobaka min hasanatin. Coba lihat Pak, boleh Pak? Supaya berguna itu Pak kopian Pak coba. Bapak lihat di sebelah. Ma'asobaka min hasanatin. Bisa ada terjemahannya Pak? Gak ada ya? Saya hanya pusat gak bikin terjemahan. Ini baru makalah setengah jadi ini Pak Pardi. Pakai tulisan tangan pula ya. Itu tanda-tanda Pak ini ditulis ketika jelang takjil, jelang iftar. Tulisannya agak rada miring-miring begitu ya. Ya Pak ya? Ya Pak. Jadi di situ baca Pak, ma'asobaka min hasanatin. Kalau bawa HP boleh dibuka di HP, boleh kalau ada. Baik, kalau begitu saya bantu saja langsung. Jadi Allah mengatakan ma'asobaka min hasanatin faminallah. Pertama tadi kita ingin melihat kata musibah. Apakah persis sama dengan ujian? Apakah dalam Al-Quran kata atau lafaz musibah dengan ujian itu sama persis? Nah, ini kita lihat. Allah menyebutkan di sini kata musibah. Karena dalam kehidupan sosial agama kita seringkali kita menyebut ujian itu dengan musibah. Ya kan? Itu kan musibah dari Allah. Musibah itu apa sih? Di sini dikatakan ma'asobaka, langsung ditulis kata asoba, ya Pak. Jadi asal kata musibah itu Pak dari asoba, ya Pak ya. Ini bahasa Al-Quran. Kita terjemahkan segala sesuatu yang nyampe atau yang sampai kepadamu. Kalau begitu musibah itu sesuatu yang sampai ya Pak, sesuatu yang datang, sesuatu yang hadir. Berarti bentuknya bermacam-macam. Bentuknya bisa baik, bisa kurang baik. Menurut siapa? Menurut penerimaan kemanusiaan kita, basyariah kita. Belum tentu menurut yang punya, yang mencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang sampai tadi itu semua dari Allah. Maka di sini ada garis tengahnya, betul Pak?
ma'asobaka min hasanatin faminallah. Segala sesuatu yang sampai kepadamu bentuknya, sumbernya hasanah. Hasanah apa? Baik. Bapak sering baca doa Rabbana atina. Sama nggak dengan lafaz ini? Mudah-mudahan sama. Ya kan? Kalaupun nanti variannya ketemu beda-beda, level tingkatnya itu tergantung subjek yang punya doa, yang baca doa. Betul? Jadi hasanah menurut Bapak, oh segini. Hasanah menurut saya, oh begini. Hasanah, boleh jadi begitu ya Pak ya? Pokoknya kita membacakan sebagaimana yang dilafazkan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina balik dunia dan akhirat. Hasanah. Nah di sini Allah menyebutkan pula ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Ini jelas Pak, tegas ini kamaniyah, qati namanya kalau bahasa fikih itu. Segala sesuatu yang sampai kepadamu dalam bentuk subjek baik, maka semua itu dari Allah. Jadi berarti sangat jelas Pak, literasi vertikalnya semua baik itu dari Allah. Berarti Allah maha baik ya Pak. Allah pemberi baik ya Pak. Allah pencipta baik itu loh. Allah penyebar baik itu loh. Baik. Nah, tapi di sini ada padanannya. Ketika sumber baik itu sudah berada, sudah hadir kepada manusia, yang kemudian disebut sayyi'ah, betul Pak? Sayyi'ah apa Pak? Buruk ya Pak ya? Lawan baik pasti buruk, betul Pak ya? Maka di sini wa ma asabaka min sayyi'atin famin. Ini sudah kontraksi Pak. Kontraksi yang tadinya wujudnya zatnya baik, sumbernya baik, tapi ketika dia sudah berpadu padan dengan diri manusia, yang tadi boleh jadi, betul? Yang boleh jadi sudah tadi rusak, sudah menumpahkan darah, sudah terjadi interaksi dengan sesama. Maka kenapa akhlak jadi pengawal Pak? Supaya tidak sayyi'ah. Karena tadi hasanah itu loh, bisa dipahami Pak ya? Karena semua tadi sumbernya hasanah. Tapi ketika hasanah tadi sudah berkontraksi, sudah hadir ke manusia, maka boleh jadi dia jadi sayyi'ah. Jadi sayyi'ah itu ternyata Pak setelah terjadi pembauran dengan diri kita yang tadi malaikat meragukan, ya Pak? Yang boleh jadi tidak berakhlak. Makanya nanti impactnya pun, dampaknya pun kemana-mana. Maka nanti kelima kita di judul ini akhlak ketika ujian. Bisa? Bisa nggak Bapak ketika dapat musibah baca alhamdulillah? Sebagaimana Imam Ghazali. Ketika orang tua Bapak meninggal, alhamdulillah. Gitu. Dianggap sakit. Karena sakit itu dianggap gila. Pada esensinya betul. Lalu tinggal dirasiokan. Kenapa? Jadi yang membentuk itu sosioculture kan? Sosial budaya. Budaya kita yang tidak melazim kalau gila kamu, masa anakmu meninggal alhamdulillah. Karena kalau dijajar, oh iya ya. Kenapa alhamdulillah bebannya sudah selesai? Benar nggak? Bukankah setiap kita kerja baca alhamdulillah kan? Bukankah hidup bekerja? Kenapa ketika akhir hidup Bapak gak baca alhamdulillah? Kan budaya saja, konstruksi budaya. Tidak biasa di kita. Yang biasa kita baca hanya qalu inna lillahi. Kenapa? Karena kita memahami meninggal itu musibah. Sesuai ayat tadi, wala nabluwannakum bisyai'in dan seterusnya. Wabasyiri sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Yakni mereka yang mengatakan ketika dapat sesuatu tadi yang disebut musibah, inna lillahi. Artinya apa? Sesungguhnya kami, katakan berasal dari Allah, milik Allah. Kan lillah itu milik ya Pak, berasal sumber.
Wa inna ilaihi, dan sungguh kami akan kembali kepadanya. Apa salahnya baca alhamdulillah? Bukankah Bapak setelah bekerja mau jadi kuli pun setelah cuci tangan, alhamdulillah hari ini selesai. Nah ketika pekerjaan hidup selesai, kenapa nggak boleh baca alhamdulillah? Ini termasuk akhlak ketika ujian, Bapak. Di kita tidak biasa. Tadi Bapak bilang sakit kali kan gitu. Kenapa Bapak ketika sakit tidak baca alhamdulillah? Oke, baik. Tadi saya katakan itu boleh jadi konstruksi budaya. Tapi para sufi, Pak, para ulama tasawuf, termasuk Imam Ghazali, tingkat imani tertinggi itu yang kemudian menjadi sumber dari akhlak adalah bisa mengatakan ketika dapat ujian alhamdulillah. Jadi jawaban satu di antaranya kita merasa tugasnya sudah selesai, sudah purna. Bapak dulu ketika pensiun, alhamdulillah ya Pak. Atau mengalami post power syndrome? Enggak ya? Tapi alhamdulillah sama juga Pak, dosen juga begitu. Alhamdulillah tidak bikin BKD lagi laporannya ribet segala macam. Tidak lagi mikirin untuk urusan umum Pak. Kalau pernah pengajian juga begitu bahasanya Pak. Jika kita menghadapi pasca berikutnya ya Pak ya. Jadi ternyata kalau literasinya benar, enjoy saja ya Pak, enjoy Pak. Mutmainan saja, tidak ada masalah. Kenapa takut dengan pensiunnya? Bahkan kenapa takut dengan masih kagum ya Pak ya. Jadi maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata itu. Jadi ternyata tadi baik ya, min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Sesuatu yang zatnya, yang bentuknya, yang formanya ya, yang aliansinya sudah menjadi sayyi'ah atau buruk, maaf Bapak Ibu, itu bukan dari Allah. Bukan dari nah, ini bicara apa nih? Bicara takdir, bicara kadar, bicara kasar, usaha. Sampai di mana sih kita punya? Itu kajian teologi itu Pak, nanti terlalu panjang kemana-mana. Kita nggak masuk ke situ ya Pak Buyung ya. Pokoknya semua dari Allah kan begitu. Ya, urusan baik buruk. Tapi di sini Allah mengatakan, Allah membatasi ya, ada garis tengah yang baik saja dari Allah. Oke. Kalau itu kemudian menjadi rancu kan, menjadi buruk, menjadi sayyi'ah, itu dikatakan famin nafsi. Itu adalah sumber, itu adalah kemudian yang mengubah dirimu sendiri. Makanya ada Pak, kalau butuh nikmat dari Allah karena dia racikan dirinya tidak sesuai, boleh jadi dia itu maka itu buruk. Kenapa? Tapi ini tergantung penerimaan ya Pak. Itulah akhlak. Ya, Pak. Akhlak itu berarti selain tadi sumbernya dari iman, lalu kemudian ya impactnya bagaimana kita bisa menerima, gitu Pak. Bisa menerima, meresponi apa yang bersumber tadi yang maha punya tadi, yang maha baik tadi. Kalau kita tidak bisa meresponi dengan baik, dia jadi buruk, gitu Pak. Kan bagi orang yang tidak menerima dengan baik, puasa bagi dia kan buruk. Betul? Kan berat, ujian, bahkan musibah. Betul kan? Ketika datang bulan puasa bagi dia musibah. Betul? Bagi orang yang tidak punya respon imani, berat Pak? Ini kan jelas Pak ya? Kan berat bagi dia. Maka dia seuzur kepada Allah ya. Betul Pak? Baik, jadi dalam Al-Quran Pak ternyata ujian itu Pak Pandi disebut bala. Jadi kalau Bapak pernah nyebut bala, Allahumma rafa'na minal balai, kan begitu, kan? Wal wabai, wa ta'un, kan sering ada doa kita. Jadi ternyata ujian itu dalam Al-Quran identiknya bala Pak. Makanya tadi ayat mengatakan warna bulu waku, asal katanya bala. Jadi bala ya belum.
Nablu bentuknya kami. Jadi Allah mengatakan kami menguji. Jadi berarti bukan menyakiti ya Pak, tidak ya. Hanya menguji. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya tuliskan beberapa manualnya. Kita singkat ya Pak Pardi ya, karena sudah jelang jam 6 ya. Sudah harus ya. Tuh telah masuk waktu suruh. Sudah harus kita akhiri. Kita singkat saja bagaimana berakhlak ketika ada ujian-ujian tadi. Karena ujian itu dikatakan fitratullah, qadarullah ya. Sudah ada. Nah, di ujian itu jangan ditanggapi negatif kan gitu. Tidak boleh, karena itu merupakan beban ya. Karena ujian itu, bala itu sebenarnya adalah menguji bagaimana kualitas. Maka di sini ada ditunjukkan beberapa bentuk bagaimana kita berakhlak dalam menghadapi ujian. Di sini ada Pak di bagian halaman kedua Pak ya. Ya gampangnya pertama dikatakan sabar dan ikhlas. Ya. Boleh kita rujuk tadi kepada Al-Baqarah 155 tadi. Walana buluwanakum bisyai'in dan seterusnya. Dan sungguh kata Allah kami menguji. Jadi bala ini Pak Pardi, Pak Buyung dan kawan-kawan adalah menguji. Ibtilah. Ya. Kalau uji itu pasti di kita untuk sesuatu ya kan? Untuk kualitas, untuk martabat, untuk mengangkat, untuk menilai, untuk melihat, betul kan? Jadi dari perbuatan-perbuatan kita yang sudah panjang setidaknya dari akhir balik ya Pak Ibrahim Pak. Dalam fikih kan boleh startnya akhir balik ya, sampai seterusnya sampai akhir hayat. Ada diuji sampai level-levelnya. Ya. Selain manualnya ibadah yang sudah biasa. Jadi Allah menguji yang sesuatu bisa bentuknya ada rasa takut, rasa was-was itu ujian juga ya. Rasa khawatir, rasa sindrom itu kan ujian ya. Itu manusia. Ada rasa ketidakstabilan ya. Belum yakin kan begitu. Makanya disertai bagaimana supaya itu yakin ya. Harus kita ketahui, harus ada ilmunya. Maka ada istilahnya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Baik, kita lanjut saja karena waktu. Kemudian yang kedua ada kata-kata tawakal ya. Tawakal secara maknawiyahnya, lafziahnya artinya berserah diri, menyerahkan sesuatunya setelah berusaha. Maka seringkali tawakal itu dengan usaha disepadankan ya, dimajmukkan kata majmuk. Jadi tawakal, usaha tawakal. Jadi kerja dulu. Makanya dalam Al-Quran kita jumpai dalam surah Al-Imran yang antara lain ayat 159 Allah mengatakan fa in ta'azzamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah berusaha maksimal azamta ini tidak hanya cita-cita, tidak hanya rencana, tidak hanya master plan kan, sudah eksekusi ya kan. Lalu kemudian hasilnya bagaimana? Sertakan dengan Allah. Itu dikatakan tawakal. Jadi kalau nanti begini, kalau ini belum sampai target, itu segini, orang iman ada takwa. Itu etikanya dia kalau diuji. Itu akhlaknya. Betul kan? Kemudian yang berikutnya sedikit lagi berdoa dan berzikir bahkan kembali. Jadi ada doa dan zikir kita baca dalam surah Al-Imran juga ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi apapun bentuknya, kalaupun kita kepleset ya kan, ada fahisyah di situ, ada zalim, ada hal yang tidak tepat. Di sini ada ajakan zakarullah. Kita lalu zikir, eling kembali kepada Allah, bahkan bertobat ya kan. Kita sering juga bahas manusia itu tidak pernah luput dari tergelincir ya, kepleset. Itu manusiawi gitu. Disengaja jangan. Baik, makanya dikatakan di situ kita disuruh zikir, ditakut beberapa bahasa kita tobat. Jadi berarti etikanya kalau kita diuji tadi itu jangan malah jadi aneh-aneh, jangan malah mabok kan, jangan malah keserempet kemana-mana kan gitu. Jangan malah nabrak kemana-mana kan gitu. Tapi disuruh zakar dulu. Itu bedanya. Kenapa tadi? Karena sudah ada aplikasi imani yang kita sebut tadi sumber akhlak, betul kan? Jadi orang berakhlak itu sudah ada. Kalau dia begini, kalau kebetulan anaknya begini kan begitu.
Ada musibah dalam arti fisik, ya, kecelakaan, dia tetap zikir kepada Allah. Semua terserah ya Allah. Betul Pak, betul. Semua kadarmu ya Allah. Baik, berikutnya sedikit lagi. Kemudian, ini yang sangat penting. Tidak boleh putus asa. Ya. Jadi putus asa, tidak putus asanya Pak juga akhlak. Jadi orang yang imani tadi sumber akhlaknya, dia kalau dapat ujian, dapat bertubi-tubi, ya. Dia bilang orang kok tidak pernah diuji ya. Berarti dia langsung imaninya, berarti saya lebih tinggi dari orang itu. Mudah-mudahan begitu ya Pak dia. Kenapa? Karena Allah tidak menguji yang itu berat, kan tidak. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha sepadan ya Pak ya. Ini ayat ini mengajarkan sepadan. Tergantung sumbernya siapa pelakunya. Jadi yang pasti Allah tidak akan pernah menimpukkan begitu aja. Tapi adalah maka sabar baginya apa yang dia kerjakan. Dan hasilnya juga sesuai yang dia. Maka kata bijak yang sering ada di Facebook itu Pak. Ya kan? Hasil tidak pernah membohongi kerja keras itu. Sama juga. Yang Bapak dapat, yang kita dapat sampai nanti akhir klimaks ya Pak, sesuai dengan juntrungan faktualisasi apa yang kita kerjakan. Aku yakin? Baik, terakhir ya. Nah, kita juga harus seimbang kalau ujian itu tidak selalu buruk, betul? Dan juga tidak selalu baik. Jadi kalanya ada mudah, kalanya ada, tapi semuanya sebenarnya martabatnya sama. Inna ma'al musri yusra. Fa inna ma'al musri yusra. Kan seimbang. Tidak ada yang berat sebelah. Allah maha seimbang, Allah maha adil, Allah maha muadalah. Jadi karena itu tidak boleh kita hanya ketika dapat ini. Nah maka sering Pak bahasa tasawufnya ketika kita dapat ujian kenikmatan pun dikatakan tidak boleh marhah. Itu marhah Pak, tidak boleh fakar, yakni pongah, yakni lupa diri. Karena innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang maaf fakhar, agak lupa diri ketika dia dapat nikmat. Dan juga takut berlebihan ketika dapat ujian tidak baik. Jadi tetap harus seimbang. Kendali inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang disebut dengan berakhlak. Kesimpulannya kita sudah memahami berakhlak itu ada vertikal kepada Allah, betul? Ada kepada diri sendiri dan ada kepada alam sekitar. Baik manusia, ataupun kepada alam ini. Jadi kepada alam itu kita berakhlak, kepada hujan, kepada air, benar kan? Makanya di dalam tadi dikatakan berakhlak itu pertama dalam hujan itu sabar, betul? Sabar. Kedua bersyukur. Tapi bersyukurnya sufi tadi masih berat kita ya. Ucapin ketika ada ujian, alhamdulillah. Hari ini saya ujian. Hari ini saya jatuh, Kemudian terakhir, berikutnya qanaah. Bapak mesti kan qanaah. Ini kesimpulannya Pak ya. Jadi berakhlak ketika ujian itu pertama sabar. Ya. Jadi sabar itu kita punya niat ya Pak ya, punya imun ya. Yang tadi sudah ada iman. Kedua bersyukur atau kita berterima kasih. Kemudian ketiga qanaah. Apa qanaah Pak? Menerima. Kemudian terakhir tawakal, tawadu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Bapak nih? Perlu ada diskusi? Monggo Pak, kalau ada yang terasa, ada pengalaman, ada zahiriyah. Ada yang mengatakan gitu. Boleh Bapak nih. Kalau kita besok itu berasa nggak punya adab, nggak punya akhlak. Iya. Adab dan akhlak itu sama nggak? Iya, betul. Nah kita lihat ini, adab itu berasal dari kata adaba yang dabu. Ini bagian varian tadi masih dari kata moral, kata etik, ya, kata tata kromo.
Jadi berarti dia masih, karena adab itu Pak juga berarti keseharian, kebiasaan. Jadi dengan kata adab, walaupun kata lafaznya beda, yang satu ain, yang satu hamzah, tapi secara frasanya itu hampir sama. Jadi belum tentu dia akhlak. Apa dia? Makanya kita kunci ya, kita kasih kunci akhlak itu pasti bersumber dari iman. Iman itu bersumber dari yang maha Gusti Allah. Beda di situ ya Pak ya. Kalau yang lain itu apakah adab, apakah etika, ataukah moral, ataukah sistem, itu umumnya banyakannya Pak bersumber dari hasil kesepakatan bersama-sama. Mudah-mudahan kan kita berharap, kan kesepakatan bersama itu Pak Ustaz juga dari Allah kalau dia punya imani. Sebagaimana kita menafsirkan Indonesia kan Pak, ya kan, landasan kita itu kan diciptakan oleh para ahli agama semua. Mudah-mudahan kan begitu. Tetap masih hanya rekayasa, mudah-mudahan. Aslinya belum tentu. Baik, begitu Pak Pandi? Iya, siap. Ada yang lain Pak? Ayo, silakan Pak Gamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan kalau akhlak itu sangat berkaitan dengan iman. Nah, atau didasarkan oleh iman. Kalau kita tengok seperti pendeta-pendeta Hindu, pendeta-pendeta Kristen, mereka juga berakhlak. Mereka jujur, mereka itu suka menolong. Nah, sementara di sisi lain mereka tidak beriman. Nah, bagaimana dengan ini Ustaz? Iya, baik. Sumber imannya ya Pak, tonggak iman yang beda ya Pak. Sama begini Pak, saya ketika mengajarkan taharok, ini analog saja Pak ya, untuk kita membantu pemahamannya. Saya bilang apa bedanya mandi junubnya orang Islam, orang iman dengan mandinya orang kafir. Contoh Pak, katakan orang iman, orang Islam mandi nggak pakai deterjen Pak. Sampo juga nggak punya, benar nggak Pak? Kalau di kampung kan pakai apa itu Pak? Pakai akar-akar dari hutan, daun-daun segala macam. Tapi taharahnya sama nggak? Sementara orang kafir yang tadi kita sebut imannya tidak sama dengan kita, seperti pendeta, seperti orang Yahudi dan sebagainya kan begitu. Sama nggak tidak taharah? Menurut kita kan tidak ya. Artinya mereka kalau pandangan Islam sendiri kan tidak beriman gitu. Iya Pak, kan saya bilang tadi pendeta itu kan kalau pandangan Islam mereka itu orang yang tidak beriman. Iya. Artinya salah satu iman kita itu adalah percaya kepada Rasulullah gitu. Sementara mereka tidak beriman. Iya. Nah, berarti dasar akhlak mereka itu bukan iman gitu Ustaz. Maka saya katakan tadi akhlaknya baru sebatas moral, etik. Menurut kita, kan menurut kita Pak, Ya tadi kan disebutkan di dasar akhlak tadi iman. iman mereka kan beda. Kan gitu. Iman mereka sumber landasan nakliyahnya, dalilnya kan beda Pak. Menurut kita kan sumber imannya kan beda. Jadi yang membedakan kan di situ Pak. Maka saya bilang tadi, apakah sama mandi wajibnya orang iman dengan orang lain yang tidak iman? Padahal secara pelaksanaan mungkin jauh lebih bersih. Ini contoh aja nih. Nah karena itu betul Pak. Berarti kalau banyak Bapak menjumpai orang iman Islam, kan kita imannya iman Islam ya Pak ya, iman akidah. Katakan ternyata akhlaknya tidak sesuai, berarti dia tidak efektif imannya dari arti berakhlak kepada Allah. Kan gitu Pak. Maka tadi saya bilang puasa adalah berakhlak, sholat adalah berakhlak, zakat adalah berakhlak, betul Pak. Naik haji adalah berakhlak, umroh adalah berakhlak, dan lainnya. Semua bentuk ibadah itu adalah berakhlak. Makanya sumbernya harus dari iman Islam. Nah makanya yang di luar itu kita punya hijab, dia bukan iman Islam. Kalaupun dia menggunakan leknya, frasanya juga akhlak, tapi dalam penafsiran kita kan beda. Boleh saja dia juga menggunakan akhlak dalam dalam Pancasila, dalam undang-undang kan juga banyak kata akhlak Pak. Dalam peraturan-peraturan pemerintah, dalam Kepres kan juga ada kata-kata akhlak. Dalam undang-undang sistem dan sebagainya juga ada kata akhlak. Nah pertanyaannya apakah sama akhlak yang dia tulis secara frasa dengan akhlak yang kita pahami dalam bahasa imani kita? Kita pasti menjawab tidak ya Pak. Atau setidaknya belum tentu kan begitu.
Kalau tidak mau terlalu saklek, belum tentu kan gitu Pak. Berarti kan di tengah, tetap kita moderat. Nah Islam di Indonesia ini kan lebih sering ditampilkan moderat, betul nggak Pak? Tidak terlalu ini, tapi bisa fleksibel. Nah fleksibel ini kadang-kadang bagi orang yang rada agak saklek, dia nggak mau. Maka dia tetap betul, ya betul. Harus pakai bahasa ekstrim. Kita yang lentur, ya kan? Yang ada arif itu satu nih Mas, arif pakai kol. Kita memahamkan seperti itu, kita memahami. Jadi level-level seperti itu pun di lintas Islam internal kita pun Pak juga beda-beda, betul Pak. Kalau Bapak tadi kan sudah nyebut yang di seberang, yang di gereja, yang di pendeta, yang dalam kehidupan, yang mungkin akidah imannya beda. Saya pernah bilang gini loh Pak, maaf ya, Denmark itu kok termasuk negara yang nomor 1 terbersih di dunia. Saya menulis sering Pak, kalau saya kuliah mahasiswa, padahal dalam Islam ada at-taharatu minal iman. Bersih itu bagian penting dari iman, tidak sebagian Pak. Saya tidak sepakat menafsirkan sebagian, tapi batang tubuh dari iman. Oleh karena itu pasti orang iman itu bersih. Nah kenapa kok jorok? Saya sangat sedih Pak ketika pesantren dibilang jorok, kotor, bau, gotnya gak jelas. Jadi sama dengan yang Bapak bilang tadi. Padahal kita sudah menggunakan kata iman juga, iman. Jadi berarti yang salah yang mana nih kalau seperti akhlak tadi? Jadi subjeknya Pak ya? Subjek. Sering Pak orang kalau masuk ke asrama itu dulu, ya kan sanitasinya gak jelas. Sementara kok di luar sana, Bapak pernah ke Turki ya? Bapak ke Turki, Bapak pernah nggak melihat tali-tali di sini kembali berantakan di mana-mana, ada nggak? Walaupun tempat yang bebas Pak, yang tidak ada penduduk, semua bersih, rapi. Apalagi Denmark, ini maaf nih, ini dalam contoh sosio kemanusiaan saja. Karena akhlak itu Pak tidak bisa dikatakan berakhlak kalau tidak hidup dalam sosio kemanusiaan. Maka kalau tadi bersih, akhlak, betul? Kenapa? Sumbernya imaninya sama. Puasa akhlak, kenapa? Karena nisfu shaum iman, atau al-iman nisfu sabar, dan seterusnya. Baik Pak, itu sekedar analog saja atau kritik begitu. Jadi kalau tadi kita menjumpai, saya betul tuh saya percaya ke Bapak. Kenapa kok gereja lebih bersih dari masjid At-Taqwa? Misalnya contoh, Bapak terima? Walaupun kan kita menjumpai ya kan parkir berantakan ini contoh mami, amin. Sendal nggak jelas mana-mana. Ini kalau kita tunjuk-tunjukkan, tapi niat kita bukan begitu. Hanya sekedar mencoba menafsirkan iman dalam bentuk yang lainnya, betul, dalam versi yang beragam, betul, dalam versi yang varian kuat. Karena tingkat sosio imani umat kita juga beda-beda, betul kan? Ada yang baru belajar masjid, ada yang tidak puasa. Maka puasa itu bukan persoalan gede badan, benar kan? Saya banyak menjumpai di studi itu, padahal yang gede-gede itu tidak pernah puasa. Jam 9 pagi sudah makan saja dengan bebas. Pada Islam semua. Ini salahnya di mana? Kalau kita benci kan kita gebuk gitu. Kamu muslim nggak? Kamu gitu ya Pak? Boleh nggak Pak? Saya kemarin jalan pagi, Pak Mandi pagi-pagi bekerja. Sengaja jam 9 itu pada merokok dengan bebas sih. Makan nasi uduk. Karena saya tahu Pak muslim semua. Kan saya pernah dia ikut Jumatan. Kalau lihat saya juga panggil Ustaz. Tapi ketika saya ada dia rokok di sini. Apa yang kurang nih Pak? Pada badannya gede Pak. Preman segitu yang jagain parkir, itu contoh saja. Jadi ternyata iman itu bukan persoalan gede badan dan puasa juga bukan. Tapi seberapa terang akhlak kita kepada Allah. Jadi makanya akhlak itu ada minallah atau ilallah, ada ilah nafsi, ada ilah al-alamin. Baik, Bapak masih ada? Bisa ya Pak ya? Bisa ketemu nggak tadi? Bisa. Saya suka menyampaikan itu Pak harus ada komparasi yang lainnya. Karena kalau secara kakinya takutnya nanti terlalu apa ya? Ada Pak yang lain? Cukup? Sudah suruh kata Pak Fandi? Ya baik, terima kasih atas segala perhatian.
perhatiannya, atas segala ikutnya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan sedikit saja bisa menambah, tidak baru ya Pak ya, bisa menambah penguatkan apa yang sudah kita berangkat dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan selalu kita berusaha memberikan yang terbaik ya Pak, menciptakan yang baik sepanjang hayat kita masing-masing. Dan mudah-mudahan baiknya kita itu bisa getok tular kepada yang lain. Kita nggak usah banyak benci ya Pak, banyak tersinggung, banyak suzon. Maka di sini kita suruh husnuzon, selalu berprasangka baik kepada Allah, kepada sesama. Mudah-mudahan dengan itu ya, beragamanya kita, bertuhannya kita menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Bila itu hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.